masih hidup tidak dapat melakukan semua yang makhluk lakukan. Misalnya, baterai itu ada bisa bergerak sendiri? Tidak ada, Ibu. Bisa bernapas? Tidak, Ibu. Bisa berjalan? Tidak, Ibu. Benda mati tidak dapat bergerak tanpa ada sentuhan dari makhluk hidup. Ya, ingat baik-baik itu. Oke, bagus kan masih ingat materi kemarin ya. Kita lanjut ke materi hari ini. Materi kita hari ini itu tentang materi kita hari ini tentang apa? Materi kita hari ini tentang perkembangbiakan vegetatif. Oke, Ibu tanya apa itu perkembangbiakan vegetatif? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan. Ya, yang artinya adalah jika tumbuhan mau berkembang biak, dia tidak perlu melakukan perkawinan, tapi melakukan perkembangbiakan secara individu atau mandiri. Ya, sama seperti kita manusia ya. Kalau kita manusia ini, kalau mau ada anak, harus ada suami, harus ada istri, sepasang suami istri baru bisa ada anak. Ya, tapi berbeda dengan tumbuhan vegetatif. Kalau tumbuhan vegetatif itu tidak melakukan perkawinan, tapi bisa berkembang biak. Tidak melakukan berkembang biak, tapi bisa ada anak. Ya, bisa. Oke. Perkembangbiakan vegetatif itu dapat berlangsung secara alami dan secara buatan. Ya, kalau perkembangbiakan alami itu seperti umbi lapis, umbi batang, umbi akar tinggal, geragi, tunas dan tunas adventif. Ya, kalau vegetatif buatan itu antara lain setek, ada cangkok, ada merunduk, mengantin atau menyambung, dan menempel atau okulasi. Kamu lihat toh, biasa di petani-petani jeruk begitu. Biasa setek, ada yang berpisau itu soalnya. Kalau pisau di hari atau pokoknya di jurusan apa, pokoknya yang ada jeruk itu kamu lihat. Itu nanti dong ambil setek itu ambil satu jenis jeruk yang lain, terus potong sedikit, datang tempel di jeruk yang satu lagi, terus dililit pakai kantong benih, plastik benih gitu, pasti akan tumbuh. Itu yang dinamakan dengan cangkok, ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Kita pasang mau bikin itu. 3. Oke. Sekarang Ibu minta buat dalam 2 kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan yang mau Ibu kasih. Oke, silakan bentuk 2 kelompok. Silakan. Sudah.
Silakan diskusikan pertanyaan di sini, ya. Dan materinya ada di sini. Nanti tampilkan di sini ya. Materinya ada di sini. Jadi nanti pelajari materi. Oke, selesai. Selesai, Bu. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, kumpul sudah, ayo. Ayo. Oke, isi. Oke, jadi ada kelompok berapa nih? Kelompok 1. Oh? Kelompok 1 kelompok 2. Ya, mari kita bangun dan tepuk salut untuk dua kelompok yang sudah bekerja dengan baik. Ayo. Ya, ayo kita tepuk salut untuk dua kelompok ini. Ya, 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan untuk kembali. Oke, kita bahas dulu ya. Katanya yang tadi terima kasih dan yang sudah kamu kerjakan di situ. Pertanyaan yang pertama, dengan cara apakah pohon pisang berkembang biak? Mereka pohon pisang berkembang biak dengan cara apa tadi? Bertunas. Tunas. Pohon pisang berkembang biak dengan cara bertunas. Terus yang kedua ada apa manfaat dari perkembangbiakan vegetatif? Ya, jadi di dalam tumbuhan vegetatif ada beberapa perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama itu di sini, tumbuhan lebih cepat menghasilkan buah. Jadi misalnya di rumah ada pohon pisang, coba kamu perhatikan ya. Dia walaupun kadang-kadang ada yang pohonnya masih begini, tapi sudah ada tanda, sudah buah. Betul nggak soalnya? Itu manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif. Yang beda dengan perkembangbiakan secara generatif. Generatif proses perkembangbiakannya lama, tapi kalau proses membuahkan hasilnya itu lama. Tapi kalau vegetatif proses menghasilkan buah itu lebih cepat. Yang kedua, tumbuhan baru yang dihasilkan memiliki kualitas yang sama dengan induknya. Jadi kamu lihat, misalnya tunas pisang yang sudah berkembang biak dan sudah ditunas, itu modelnya mirip dengan induknya atau tidak? Itu mirip, sama dengan induk pisang yang lama yang sudah ditebang oleh manusia dan diolah oleh manusia. Ya, jadi tujuan manfaat dari perkembangbiakan vegetatif itu ini salah satu antaranya yaitu menggantikan induknya yang sudah ditebang oleh manusia. Ya, yang ketiga lebih mudah dilakukan. Lihat sini, lebih mudah dilakukan karena apa? Karena tumbuhan vegetatif walaupun tidak melakukan perkawinan, tetapi tidak harus ada campur tangan dari manusia seperti tumbuhan generatif lainnya. Ya, walaupun dia tidak melalui proses perkawinan, tetapi dia lebih mudah dilakukan. Ya. Terus yang keempat dapat dilakukan pada tumbuhan yang tidak menghasilkan buah dan biji. Ya, jadi tumbuhan vegetatif ini berlaku untuk siapa? Untuk pohon-pohon yang tidak melakukan membuahkan buah atau biji seperti yang tadi ada apa? Cocok? Bebek ada? Dan tumbuhan paku. Ya, seperti itu. Dan
mungkin itu saja materi kita hari ini. Ada pertanyaan kok? Ada Ibu. Ada. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada Oscar, dari A dulu. Silakan. Kenapa pisang dikatakan sebagai tumbuhan vegetatif? Oke. Yang kedua ada Oscar. Apa perbedaan tumbuhan vegetatif dan generatif? Oke. Silakan dulu kembali. Ya. Jadi yang pertama, kenapa pohon pisang dikategorikan dalam tumbuhan vegetatif? Ibu sudah jelaskan tadi bahwa dikatakan sebagai tumbuhan vegetatif karena tumbuhan pisang tidak melakukan perkawinan ketika berkembang biak, ya. Jadi tumbuhan pisang dikatakan sebagai tumbuhan vegetatif karena tidak melakukan perkawinan, ya. Dia mandiri, virtual, ya. Berbeda dengan tumbuhan generatif. Tumbuhan pisang hanya melakukan perkembangbiakan dengan cara mandiri, tidak melalui perkawinan. Ya, itu pertanyaan nomor 1. Yang kedua, apa perbedaan antara tumbuhan generatif dan vegetatif? Begitu kok? Oke, yang membedakan antara kedua tumbuhan tersebut adalah yang pertama, kita sudah jelaskan bahas tadi. Tumbuhan vegetatif melakukan perkembangbiakan dengan tidak melakukan perkawinan. Tetapi kalau tumbuhan generatif itu melakukan perkawinan. Itu perbedaannya yang pertama. Yang kedua, tumbuhan generatif hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang menghasilkan buah dan biji. Tetapi kalau vegetatif tidak, vegetatif berlaku untuk tumbuhan yang tumbuhan yang menghasilkan buah dan biji. Ya, begitu ya. Sekarang itu perbedaan yang bersamaan, ya. Oke, kita tepuk salut untuk keluarga kita yang sudah bertanya hari ini. Ayo. Kita tepuk salut untuk mereka. Tepuk salut, play. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, datang kita semua. Oke. Mungkin ini saja materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, ini mau tanya. Kamu merasa ada mana di hari? Apa yang kamu rasa? Rasa apa? Bahagia. Senang karena kita bisa tahu tentang tumbuhan, vegetatif dan apa saja perbedaan dan persamaannya, ya. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini. Sebelum kita materinya, satu